Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Lur. Selamat datang di channelnya Petropadi, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke Dulur. Sekarang tanggal 2 Mei, tepatnya hari Jumat 2025. Nah, oke Dulur. Sebelum kita membahas di pembibitan tembakau di usia 30 hari sampai siap tanam. Soalnya banyak sekali subscriber kita yang bertanya-tanya, Mas, caranya pembibitan tembakau di usia 30 hari sampai siap tanam itu gimana? Mohon disepilkan. Nah, oke Dulur, kita di sini akan membahas puter balik lagi ya Lur. Soalnya kemarin kita sudah sampai di pemanenan ya. Sekarang kita putar lagi di masa pembibitan. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya kita berbagi itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk yang baru benar-benar menemukan video YouTube di Petropadi, selamat, Anda berada di jalur yang benar-benar real, tanpa editan dan tanpa settingan, khusus untuk pemula petani tembakau. Kita bahas habis Lur, kita kupas tuntas lagi Lur. Nah, oke Dulur, sebelum kita memasuki masa di umur 30 hari, biasanya di umur 23 hari kita sudah mulai melakukan penglipingan yang pertama. Penglipingan yang pertama bisa dilihat di video yang sebelumnya ya, yang belakang itu ada cara agar bibit tumbuh seragam. Dan untuk pembibitan agar batangnya keras juga ada. Tapi kayaknya masih banyak juga yang belum paham Lur. Nah, di sini kita kupas tuntas lagi Lur. Tadi ada, kalau nggak salah, ada salah satu subscriber kita yang bertanya-tanya, Mas, kalau misalkan untuk pemupukan yang kedua itu di umur berapa untuk bibit? Oke Dulur, kita bahas lagi. Dan kemarin-kemarin juga ada yang tanya, biasanya kalau misalkan bibit yang pas itu di umur berapa hari Mas? Kita kupas lagi Lur, biar nggak gagal paham semua. Kayaknya juga yang saya bikinkan video itu belum begitu lengkap ya. Makanya kita lengkapin dulu lagi lah Lur. Nggak apa-apa, yang penting kita berbagi real, tanpa editan, tanpa settingan. Sebenarnya ini ilmu paling mahal Lur. Channel ini channel yang paling mahal Lur. Karena apa? Biasanya itu kalau orang bikin pembibitan, bikin konten pembibitan itu nggak sedetail ini Lur. Nggak komplit lah ya, paling bahasanya ya, oh kita lakukan ini, setelah ini sudah, oh setelah ini kita lakukan sudah. Bisa dicek di video Lur, agar biar nggak gagal paham lagi Lur. Lengkap ini Lur, dari nol, pembibitan, penanaman sampai panen, sudah saya sepilkan semua Lur. Makanya
kalau misalkan Anda mengikuti channel YouTube ini, benar, Anda orang yang paling beruntung. Karena apa? Biasanya orang yang jarang banget buka namanya pembibitan sampai sedetail ini. Karena sebenarnya ilmu ini bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Kok jadi bumerang itu gimana? Kemarin sudah tak bahas lur. Biasanya lur, ini kan satu bedeng, panjangnya 25 meter, sampai sana itu 25 meter, dan ini juga 25 meter, ini juga 25 meter. Bisa dilihat lur, berapa banyak bedanya. Tanamannya sudah mulai habis lur. Kok ilmu paling mahalnya di mana sih mas? Monggo bisa disimak di video lain-lainnya para konten kreator atau apa. Saya nggak sombong di sini ya. Biasanya ya orang yang mau menjelaskan secara detail ini benar-benar real lur. Nggak ada editan, nggak ada settingan. Perlu dipahami itu. Karena apa? Dalam 1 meter sini sampai sini itu kita jual 130. Kalau misalkan satu bedengan ini panjangnya kali aja 20 meter, nggak usah lebih. Ini panjangnya 25 ya. Berapa duit lur gitu. Makanya ilmu ini paling mahal lur. Wes to. Dibuka neng konten-konten liyane nggak bakalan ada lur. Di sini saya real berbagi. Pokoknya khusus yang mengikuti channel ini dari nol, tak jamin 1 tahun lolos pembedengan. Kalau misalkan benar-benar paham omongan saya. Kalau masih nggak percaya, jenengan buktekno mawon. Nggak usah banyak ngomong. Semua itu tinggal buktinya lur. Bener apa tidaknya itu tinggal buktinya. Nah, kita akan membahas lur. Biasanya kalau misalkan kita clipping itu di umur 23 hari. Itu untuk penglipingan yang pertama. Tujuannya agar bibitnya itu tumbuhnya seragam. Rapet kayak gini lur, serempak kayak gini. Nah, yang kedua itu biasanya di umur 27 hari atau 30 hari. Tujuannya di apa? Agar batangnya ini lur keras, batangnya ini keras. Ini bibit umur 35 hari. 2 hari lagi bisa siap tanam. Minimal kalau misalkan kita mau tanam itu di usia 38 sampai 50 hari. Itu waktu yang pas dan tepat lur untuk kita tanam tembakau. Dan usahakan juga kalau misalkan mau menyiram tembakau di usia di atas 0 hari itu wajib, sampai 10 hari 3 kali. Untuk saat ini sudah memasuki musim kemarau. Dan bagi yang menggunakan plastik putih susu seperti itu, bukanya di umur 14 hari, buka separuh. Terus nanti jam 10 kita tutup lagi. Besoknya pagi seperti itu selama kurang lebih di umur 18 hari. Tujuannya di apa sih? Biar bibit tembakau itu benar-benar dapat sinar matahari. Biasanya kalau mulai umur 0
sampai 10 hari 3 kali. Terus masa rentan bibit tembakau itu, masa rentan yang pertama itu umur 11 hari, 12 hari, 13 hari. Itu penyiraman kita maksimalkan 2 kali aja untuk pagi dan siang. Sorenya nggak usah. Setelah itu di 14 hari kita biarkan saja lur, jangan disiram. Kalau misalkan kita mau masuk pemupukan yang pertama di umur 15 hari. Setelah umur 15 hari baru kita pupuk. Tujuannya agar kalau misalkan kita pupuk tanahnya itu agak sedikit kering, pasti akan diserap dengan sempurna. Tujuannya di situ lur. Setelah itu, setelah 16 hari kita biarkan saja. 17 hari baru kita mulai penyiraman. Ingat, di umur 17 hari penyiraman wajib 1 kali saja. 17 hari sampai 20 hari penyiraman wajib 1 kali saja. Setelah itu, setelah 20 hari kita biarkan selama kurang lebih kita benggangin sekitar 1 hari. Kita benggangin baru kita masuk penglipingan. Biasanya bibit sudah sebesar ini. Kita clipping. Kalau yang tinggi kita clipping, yang pendek kita biarkan biar dia menyusul. Tujuannya agar pertumbuhannya serentak. Dan ingat, setelah penglipingan usahakan ya lor, jangan sekali-kali menyiram di saat sore hari. Tujuannya di apa mas? Biasanya ya lor, biasanya kalau misalkan kita menyiram di usia 23 hari itu, kalau misalkan pada saat sore hari itu yang saya khawatirkan itu kelembapannya di malam hari itu akan semakin tinggi. Jadi kalau misalkan kita siram di pagi hari, pasti nanti dia terkena sinar matahari dan kita buka full ya. Setelah penglipingan yang pertama itu plastik kita ganti yang bening. Untuk penglipingan yang pertama itu kita plastik buka full, kita biarkan. Dan untuk penyiramannya kita melihat kondisi tanaman. Kalau tanaman seperti ini di usia 23 hari kayaknya kok jam 8 sudah layu ya, nah itu baru kita siram. Kalau misalkan jam 9 sudah layu, itu namanya normal, nggak apa-apa. Walaupun nggak kita siram pun nggak bakalan mati lur. Yang penting kita siram di setelah penglipingan itu maksimal 3 hari sekali maksimal. Biasanya saya menyiram itu 2 hari sekali. Di waktu pagi sehari saja. Enggak bakalan enggak siang, enggak sore, pagi, pasti di pagi hari. Tujuannya di apa? Agar bisa mengurangi kelembapan di saat malam hari. Agar enggak cepat terserang jamur lur. Tujuannya di situ. Kan kalau misalkan bisa dibuktikan saja, kalau pagi sekitaran jam 7 pasti di sini masih ada embunnya lur. Nah, disitulah lur. Biasanya walaupun bibit kita enggak kita siram itu enggak apa-apa lur. Karena kelembapannya di sini itu sudah tinggi, jadi bisa dikatakan disiram secara otomatis di situ lur. Jadi kalau misalkan jam 8 pagi sudah layu, berarti dia itu benar-benar kekurangan air. Nah, untuk penyiraman clipping selama sudah 23 hari sudah saya bahas ya. Dan perlu diingat lagi, setelah penglipingan yang pertama, usahakan lahannya harus sudah dipersiapkan.
biasanya seperti apa sih Mas? Biasanya kebanyakan orang gini ya lur, lahannya belum siap tapi bibitnya sudah siap. Itu kesalahan fatal petani tembakau. Karena apa? Lebih baik menunggu bibit daripada menunggu lahan. Biasanya kalau bibitnya sudah tinggi, lahannya baru siap, itu keliru, itu salah lur. Usahakan ya kita bisa menunggu momen bibit yang paling pas di usia 38 sampai 45 hari sampai 50 hari ke belakangnya lagi. Itu momen yang paling pas. Dan kebanyakan di usia 45 hari itu bibit sudah segini. Kalau clippingannya pas, pasti sebesar sebesar ini. Tingginya segini kalau clippingannya benar. Tapi kebanyakan orang itu clippingnya aneh loh. Kemarin saya banyak yang belum paham tentang penglipingan. Kadang orang clipping seperti ini, dipotong ininya saja, jadi yang ini nggak kepotong, akhirnya yang ini tumbuh, akhirnya jadi tinggi terus, jadi nggak kayak gini. Kalau saya kayak gini loh, nah kayak gini, jadi kejepit semua. Nah kayak gini, kita pegang wujudnya, kita clipping kayak gini, jadi kejepit semua, jadi bisa rata semua. Itu bisa memperbanyak akar. Yang pertama, yang satunya bisa memperkeras batang. Itu tujuan penglibingan yang kedua di umur 27 sampai 30 hari. Untuk penyiraman kita lihat kondisi ya. Jangan asal disiram, nanti kalau misalkan bibit umur segini kita siram, pasti dia akan ambruk seperti ini lor. Kalau kena air pasti akan ambruk seperti ini. Walaupun kita clipping pasti ambruk seperti ini. Usahakan kalau misalkan sudah siap tanam kayak gini itu nggak usah disiram lor. Biarin aja. Biar tambah keras batangnya. Gitu loh lor. Jadi nggak usah disiram. Wah, bibit udah 30 hari disiram 2 kali atau 3 hari sekali. Waduh. Ya nanti ya bibitnya tambah tinggi, batangnya nggak keras, malah tambah ambruk. Gitu loh lor. Sudah paham kan? Nah, di situ kuncinya agar batangnya keras itu di situ. Nah, kebanyakan lagi nih, ini kebanyakan lagi. Banyak petani baru yang baru mulai nanam, belajar tembakau, biasanya yang carinya pastinya rapet, nggak bakalan yang mau yang jarang. Padahal bibit tembakau yang paling bagus adalah bibit yang paling jarang seperti ini. Gitu loh lor. Tapi kalau petani baru pasti bibitnya milih yang rapet, soalnya dapat banyak. Itu kesalahannya. Perbedaannya di mana? Nih saya cabutin satu. Ini yang rapet ya, agak rapet ini. Nah, yang ini agak nggak begitu rapet, jarang. Monggo dibedakan. Nah, kalau saya pilih yang ini, bukan yang ini. Tapi kebanyakan orang pilihnya yang ini. Kalau yang ini, kalau batangnya nggak keras tenan, biasanya dia layu. Kalau ada hujan sedikit itu nggak apa-apa, pasti hidup. Tapi kalau misalkan nggak ada hujan, kebanyakan kalau misalkan orang tanam itu nggak pakai lumpur kayak gini, pasti sulamannya banyak. Tapi kalau misalkan kayak ini, insya Allah openane yo genah, tur modote yo genah, gitu loh lor. Jadinya itu kalau saya pilihnya yang agak jarang. Tapi orang biasanya kalau
orang baru bertanam pasti milihnya agak rapat karena dapat banyak. Nah di situ lur. Dan kebanyakan juga saya bukan karena saya itu penjual bibit, itu enggak lur. Kebanyakan orang itu bibit di usia 30 hari tanpa clippingan itu saya pastikan lur sudah siap tanam lur. Sudah tingginya dapat, tapi biasanya batangnya kecil-kecil, enggak terlalu besar. Kalau misalkan ini maaf, bukannya saya bukannya saya menjelek-jelekan atau pengen dagangan saya laku, itu enggak. Buang jauh-jauh dari itu. Biasanya kalau misalkan kita belinya itu per 1000, biasanya bibit itu non clipping. Dan jarang banget ya punya bibit yang berkualitas. Di sini saya bicara bibit yang kualitas, bukan kuantitas. Jadi untuk yang sudah menemukan video ini, mohon kalau misalkan mau tanam tembakau, usahakan 2 kali clipping. Itu baru yang dinamakan bibit yang siap tanam. Kalau misalkan 30 hari enggak di clipping, disuruh beli, kalau bisa jangan lur. Karena apa? Akarnya cuma sedikit, angka kematiannya pasti tambah banyak dan sulamannya tambah banyak. Gitu loh lur. Makanya bisa dibedakan bibit clippingan dan non clippingan. Itu pasti hasilnya akan beda lur. Nah, di situ lur. Sudah paham apa belum? Nah, dan biasanya lagi lur, orang itu nggak taunya. Tadi ada yang tanya, kalau misalkan pemupukan yang kedua itu gimana sih mas? Di umur berapa sih mas? Kalau saya ya lor, kalau untuk pemupukan yang kedua, biasanya untuk pemupukan yang kedua, kita lihat kondisi lahannya, kita lihat setelah pemupukan pertama ya, itu dengan catatan pupuk dasarannya pas, siramannya pas, pasti 23 hari sebesar ini. Itu setelah clipping satu koin sebesar koin itu kita clipping, pasti sudah sebesar ini 23 hari kalau pupuk dasarannya pas. Dan pas semua ya, itu dalam arti pas semua. Biasanya saya mulai pemupukan lagi setelah melihat kondisi lahan. Kalau misalkan kita sudah mulai bikin lahan sekitaran sudah mulai 1/4 lahan sudah selesai, baru aku pupuk lagi lur. Karena apa? Biasanya orang itu beranggapan bibitnya masih kecil tapi lahannya belum siap. Biasanya orang itu disiram terus dan dipupuk terus, alhasil bibitnya akan semakin tinggi. Nanti kalau misalkan kita pupuk terus, pasti bibitnya akan tinggi. Nanti yang saya khawatirkan bibitnya akan tinggi dan lahannya belum siap. Di situ lur. Padahal setelah pemupukan kita wajib membiarkan bibit ini selama 1 minggu agar batangnya benar-benar kekar. Sudah paham kan? Nah, di situ lur. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai bikin lahan, kayaknya kok 1 minggu kita sudah selesai, sudah siap tanam, baru kita pupuk pakai KNO lagi. Untuk takaran ditambah 1 sendok. Yang kemarin 2 sendok berarti tambah 1 sendok. Dan ingat langsung dibilas. Jangan dibiarkan kering baru dibilas, itu salah. Nah, di situ lor. Sudah paham kan? Kayaknya sudah sudah paham semua ya. Kalau misalkan ada yang kurang lagi, dan ingat lagi lor,
Kalau misalkan kita mau tanam tembakau, sebelum tanam tembakau usahakan tiga hari sebelum tanam tembakau usahakan dibekali sama imidacloprid, bahan aktifnya imidacloprid seperti Avidor, Convidor atau Movento, itu sama saja. Dan yang penting lagi obat ulat. Pokoknya sebelum kita cabut 3 hari kita semprot dulu, kita bekalin dulu, agar saat pindah tanam bibitnya itu bebas dari hama, dan insya Allah nanti akan tumbuh dengan maksimal. Oke dulur, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kalau misalkan video ini kurang jelas, kalau misalkan suara saya kurang enak didengar atau kurang jelas, saya minta maaf lor. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah lor. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna lor. Ingat itu. Saya ini berbagi pengalaman. Kalau misalkan bermanfaat monggo diterapkan, kalau enggak bermanfaat monggo dibiarkan. Hanya sebatas pengalaman, kurang lebihnya saya minta maaf lur. Dan terima kasih untuk yang selalu dukung, dan kelihatannya banyak banget yang di bulan ini, di masa pembibitan ini, selamat. Anda berada di waktu yang tepat dan momen yang pas untuk petani tembakau. Karena apa? Kalau misalkan kita tanam di bulan 5, terus pertengahan bulan 6 itu adalah waktu emasnya petani tembakau. Karena apa? Karena kalau kita tanam di bulan-bulan itu, kita panen pasti di bulan Agustus sudah mulai panen raya. Sudah puncak kemarau sudah ada, jadinya kita dapat momen emasnya petani tembakau itu di bulan 5 dan pertengahan bulan 6. Usahakan lor, bibitnya harus benar-benar maksimal. Dan jangan lupa kalau misalkan tanaman di sawah, usahakan got kelilingnya selalu ada. Hindari lahan yang banyak air agar tidak terserang banjir. Oke dulur, mohon bisa dituliskan di kolom komentar dari kota mana saja yang absen atau jangkauan YouTube Petropati dari mana saja. Mohon dituliskan di komentar biar kita tahu, oh ternyata sudah sampai Bojonegoro, oh ternyata sudah sampai Madura, oh ternyata sudah sampai Sumatera, oh sampai Lombok juga. Biar kita tambah semangat bikin berbagi ilmu ya. Enggak lepas lah, biar kita semangat berbagi ilmunya. Ternyata walaupun kurang bermanfaat, mungkin bisa diterapkan. Kalau misalkan kurang bermanfaat ya di skip saja, enggak usah ditonton atau di apa. Oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat. Perlu saya ingatkan, di sini tidak ada suhu, di sini tidak ada suhu, di sini tidak ada guru. Kita real di sini, belajar bareng, maju bareng, dan insya Allah saya doain yang ngikutin channel ini, mudah-mudahan dalam waktu
waktu 1 tahun bisa lolos pembedengan. Itu target saya, Lur. Karena begitu banyaknya antusias petani tembakau dari Pati, dari Rembang, dari Blora, dari Bojonegoro, dari Tuban, terus pokoknya banyaklah antusiasnya, begitu luar biasa. Mudah-mudahan harga bisa stabil, dan saya doain mudah-mudahan tahun ini tahunnya petani tembakau dan suksesnya petani tembakau lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.